Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224111200 dari kelas Manajemen 22C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah elemen kunci dalam industri perbankan dan keuangan. Dengan memahami dan mengelola risiko kredit secara efektif, lembaga keuangan dapat menjaga stabilitas keuangan, memaksimalkan keuntungan, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Definisi dan konsep dasar manajemen risiko di bagian kredit. Definisinya adalah manajemen risiko kredit adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan perkreditan dalam rangka meminimalkan potensi kerugian. Konsep dasarnya adalah manajemen risiko kredit meliputi pemahaman risiko, pengklasifikasian risiko, serta pengembangan strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Tujuan manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan profil risiko kredit berada pada tingkat yang dapat diterima, sehingga dapat melindungi bank dari kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. Identifikasi dan analisis risiko kredit. Yang pertama, mengidentifikasi sumber risiko kredit seperti karakteristik debitur, kondisi ekonomi, industri, dan pasar. Yang kedua, melakukan analisis risiko kredit secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan debitur, agunan, dan riwayat kredit. Yang ketiga, menggunakan alat analisis risiko kredit yang sesuai seperti kredit scoring, analisis neraca dan arus kas, dan pemeringkatan internal. Pengukuran dan penilaian risiko kredit. Yang pertama, analisis kuantitatif, menggunakan metrik statistik dan keuangan untuk mengukur probabilitas gagal bayar, nilai eksposur, dan tingkat kerugian yang potensial. Yang kedua adalah analisis kualitatif, yaitu menilai faktor-faktor non-numerik seperti karakter peminjam, kondisi industri, dan kualitas manajemen untuk memperkirakan risiko kredit. Yang ketiga, sistem pemeringkatan kredit, yaitu menggunakan sistem pemeringkatan internal untuk menilai kredibilitas peminjam dan mengelola portofolio kredit secara efektif. Strategi mitigasi risiko kredit, yaitu untuk melindungi mitigasi risiko kredit, bank perlu menerapkan strategi komprehensif yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif. Hal ini meliputi diversifikasi portofolio, penetapan limit risiko, analisis yang ketat, serta penggunaan teknik mitigasi seperti agunan, asuransi, dan instrumen lindung nilai. Selain itu, penguatan tata kelola, budaya manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam mitigasi risiko kredit secara holistik. Peran teknologi dalam manajemen risiko kredit. Yang pertama, analisis data. Teknologi memungkinkan analisis data kredit secara komprehensif, deteksi pola, dan prediksi risiko yang lebih akurat. Optimasi proses, yaitu proses kredit dapat dioptimalkan melalui otomatisasi seperti penilaian aplikasi, pemantauan portofolio, dan pelaporan. Lalu pembelajaran mesin. Teknologi pembelajaran mesin dapat membantu mengidentifikasi tren, mendeteksi perilaku beresiko, dan memprediksi potensi default. Dan terakhir, keamanan data. Solusi teknologi dapat meningkatkan keamanan data dan melindungi dari ancaman cyber dengan yang dapat menyebabkan risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Yang pertama, identifikasi risiko. Secara proaktif memantau indikator risiko kredit untuk mengidentifikasi tanda-tanda dini potensi masalah. Yang kedua, analisis risiko, yaitu menganalisis komprehensif atas profil risiko debitur untuk memahami penyebab, dampak, dan kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga adalah mitigasi risiko, yaitu mengambil tindakan mitigasi yang tepat seperti restrukturisasi atau negosiasi dengan debitur untuk meminimalkan dampak dari risiko. Laporan dan komunikasi risiko kredit.
Transparansi dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam manajemen risiko kredit. Bank harus membuat laporan risiko kredit yang komprehensif dan teratur, mengkomunikasikannya ke pemangku kepentingan internal dan eksternal. Laporan mencakup profil risiko, tren terkini, dan langkah-langkah mitigasi yang diambil. Komunikasi dilakukan melalui presentasi, pertemuan, dan sistem pelaporan digital yang user friendly. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu manajemen risiko kredit merupakan proses sistematis yang membantu meminimalkan dampak negatif dari risiko kredit. Dengan penerapan yang efektif, organisasi dapat melindungi asetnya, menjaga profitabilitas, dan mempertahankan reputasi yang baik. Kemudian ada rekomendasi, organisasi disarankan untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko kredit yang komprehensif, dengan fokus pada identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Penggunaan teknologi dan analitik data juga dapat meningkatkan efektivitas proses ini. Yang ketiga, komitmen berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko kredit yang efektif membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh organisasi. Investasi dalam pelatihan, pengembangan sumber daya, dan budaya risiko yang kuat akan memastikan keberhasilan upaya ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.